فبأي آلاء ربكما تكذبان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, ma'asyir jamaat salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari kewajiban kita semua adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kemudian kita banyak berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah salawat dan taslim kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di kehidupan ini, dari hal yang selalu berjalan di tengah umat Islam, di dalamnya berbagai kebaikan, pahala-pahala yang sangat besar, dan hal yang membuat kehidupan itu berberkah, berkembang dengan baik, menjadi catatan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Kita dibukakan pintu selalu bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Suatu hari Fatimah radhiyallahu taala anha pernah mendatangi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Keperluan Fatimah adalah ingin dibantu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau merasa sangat berat melaksanakan tugas-tugas dan pekerjaannya di rumah. Sampai disebutkan di sebagian riwayat tangannya melepuh karena terlalu banyak pekerjaan yang dia laksanakan dengan tangannya sendiri. Maka datanglah beliau ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta supaya diberi seorang pembantu, membantunya di rumah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak di rumah. Beliau pun mengabarkan hajatnya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah menyampaikan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sepulang beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah putrinya di malam hari. Dan Ali bin Abi Thalib bersama istrinya Fatimah sudah di pembaringan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka. Kemudian Nabi berkata kepada keduanya, "Ala uallimukuma khairan mimma sa'altuma?" Inginkah kalian berdua saya ajari hal yang lebih baik dari apa yang kalian berdua minta? Yang datang meminta sebenarnya cuma Fatimah. Tapi dihitung permintaan kedua, permintaan mereka berdua, karena biasanya para istri di masa itu kalau pengen sesuatu itu sudah minta izin kepada suaminya. Jadi dianggap permintaan mereka berdua. Jadi Nabi ingin mengajari hal yang lebih baik daripada itu.
Dengan ini tidak perlu kalian seorang pembantu. Ini yang saya ajari kalian lebih bagus daripada itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza akhadtuma madaji'akuma," apabila kalian berdua sudah berada di pembaringan kalian seperti ini, "an tukabbirallaha arba'an wa thalathina takbira." Kalian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala 34 kali. Wa tusabbihahu thalathan wa thalathin. Kemudian kalian bertasbih 33 kali. Wa tahmadahu thalathan wa thalathin. Kemudian kalian memuji Allah, membaca alhamdulillah 33 kali. Maka semenjak itu Fatimah tidak pernah mengeluh lagi dari pekerjaannya. Semenjak beliau amalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dan kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, semenjak saya mendengarkan pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, tidak pernah saya tinggalkan di dalam hidup saya. Sampai ketiga di perang Siffin pun, di kondisi perang, beliau masih menjaga dan memelihara zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam penggalan kisah yang indah ini terdapat pelajaran-pelajaran berharga dan pedoman-pedoman kehidupan yang sangat penting bagi seorang muslim di dalam menjalani kehidupannya ini. Yang pertama, kita lihat bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari keluarga beliau, memberi hal yang terbaik, dan ini menjadi manfaat yang terus bersambung bagi umatnya. Ala u'allimukuma khairan mimma sa'altuma. Inginkah kalian berdua saya ajari hal yang lebih baik daripada apa yang kalian minta? Karena pengajaran dari ilmu agama itu kadang lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dan kadang sebuah amalan ketaatan itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal amalan itu sebenarnya tidak berat, bahkan ringan. Namun banyak manusia lalai di waktu itu. Misalnya 2 rakaat sebelum sholat subuh, sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ini 2 rakaat sholat sunnah dipelihara, tapi pahalanya subhanallah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Bagaimana pula dengan kewajiban-kewajiban kita? Sholat 5 waktu, menunaikan amanah, menjalankan tugas dan kewajiban. Padahal hal yang sifatnya sunnah saja itu diberi keutamaan-keutamaan besar di dalam agama ini. Karena itulah seorang mempelajari, mengambil dari tuntunan-tuntunan agama itu bukan hal yang mengurangi dunianya, tapi mengambil dari tuntunan agama, belajar dari perkara agama, malah itu adalah pokok yang menjaga dunia dan membawa kebaikan ke akhirat. Tapi apabila seseorang hanya terbatas pada dunianya saja, lupa akan akhiratnya, inilah yang akan membahayakan untuk dirinya sendiri. Kemudian di dalam hadits yang mulia ini terdapat pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir yang ringan. Cuman membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Ini dibaca ketika seseorang sudah mau tidur. Di atas pembaringan dia membacanya. Maka Allah berikan untuknya kekuatan, sumber kekuatan. Dia akan dibantu biidznillah, dimudahkan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya. Karena itulah kekuatan itu harus kita pahami, bahwa kekuatan bukan sekedar di fisik saja. Seseorang menjaga badannya, dia memperbaiki makan dan minumnya, dia tata bagaimana dia sehat, dia lakukan aktivitas olahraga dan seterusnya. Bukan sekedar itu, tapi ada namanya kekuatan-kekuatan jiwa, bekal-bekal dari dzikir dan ketaatan. Dan ini adalah pokok-pokok kekuatan. Awal kali umat Islam ini disyariatkan jihad, itu perbandingannya 10 banding 100, 1 banding 10.
kemudian diringankan menjadi 1:2. Karena keimanan itu selalu membawa kekuatan pada diri seseorang. Karena itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif." Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Jadi dari sudut kekuatan itu akan membuat dia lebih baik. Dan yang kedua, ini yang lebih pentingnya, dia lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Walaupun pada setiap mukmin itu, yang namanya mukmin pasti semuanya ada kebaikan. Tapi kalau skala perbandingan, mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Maka ini salah satu sumber kekuatan. Namanya dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi tuntunan dzikir yang dibaca sebelum tidur. Ini salah satu contohnya. Dan banyak lagi dzikir-dzikir yang lain. Ketika matahari terbenam sampai waktu subuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a ayatayn min akhir surat Al-Baqarah kafatah." Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah di malam hari, maka 2 ayat ini akan mencukupi segala keperluannya, segala hal yang dia pikirkan. Jadi kalau bapak-bapak sekalian pulang ke rumah, masih banyak dari beban pekerjaan, banyak hal yang masih menjadi beban yang dipikul, maka baca 2 ayat ini. Allah sudah menjamin 2 ayat ini akan mencukupi akan hal tersebut. Itu juga dari sebab kekuatan, hal yang memudahkan seorang hamba. Kemudian sebab kekuatan itu beraneka ragam di dalam agama kita. Dan kita bersyukur kepada Allah, keislaman dan keimanan itu adalah pokok kekuatan seorang mukmin. Karena itu dikatakan tadi dalam hadits, "Al-mu'minul qawi", seorang mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Jadi keimanan, segala hal yang terkait dengan keimanan itu adalah pokok kekuatan. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencakup adanya Allah, mengakui Allah yang Maha Mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Keimanan kepada Allah dalam makna dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam makna bahwa dialah Allah yang harus kita agungkan dengan nama-nama dan sifatnya. Demikian pula keimanan kepada para malaikat, para nabi, para rasul, kitab-kitab, keimanan kepada hari akhirat, dan keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Dan keimanan kepada takdir ini secara khusus, ini adalah sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Karena itulah para sahabat Rasulullah SAW telah mengalami berbagai kejadian. Kadang di dalam sebagian masalah yang mereka menghadapi musuhnya, jumlahnya berkali-kali lipat, tapi bersamaan dengan itu tetap mereka dimenangkan. Karena kekuatan keimanan kepada Allah, kekuatan keimanan kepada takdir itu selalu bersinggasana kuat di dalam hati mereka. Karena itu dibahasakan di sebagian ayat di kejadian yang pernah berlalu di tengah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Para sahabat itu, Nabi dan para sahabatnya adalah manusia yang orang-orang menakut-nakuti mereka. Mereka berkata, ini seluruh manusia sudah bersatu padu ingin membinasakan kalian. Justru Nabi dan para sahabatnya bertambah keimanan. Dan mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dialah Allah yang mencukupi kami. Dan dialah Allah sebaik-baik tempat yang bergantung. Maka ini kekuatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dari sebab kekuatan adalah banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hamba itu banyak jatuh dengan dia merasa bangga akan apa yang ada pada dirinya, sewenang-wenang di dalam hidupnya, seakan-akan dia tidak pernah berbuat kesalahan, tidak pernah berbuat dosa. Akhirnya sifat-sifat yang buruk ini menghancurkan dirinya, melemahkannya. Karena itu dengan banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah sebab kekuatan. Sebab kekuatan. Ya, karena itu Nabi Hud berkata kepada kaumnya, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi."
yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Wahai orang-orang yang, wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian dan bertobatlah kepadanya. Yursilis sama alaikum bidarara, maka Allah akan turunkan hujan dari langit berlimpah ruah. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan tambah kalian kekuatan di samping kekuatan yang telah kalian miliki. Maka itu sebab kekuatan, banyak beristighfar dan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sebab istighfar juga, ketika Nabi berkata, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan pada keduanya ada kebaikan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Beliau sebutkan 3 sebab kekuatan yang membuat seorang mukmin itu bisa lebih baik daripada yang lainnya. Kata beliau, yang pertama, ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah kamu meraih apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, dan yang ketiga, jangan kamu merasa lemah. Jangan merasa lemah. Jadi yang pertama, semangat terhadap kebaikan. Apa saja hal yang baik, dia semangat untuk hal itu. Sampai di dalam pekerjaan seseorang, kita di dalam terikat akad kerja, itu namanya amanah kerja. Iya, ini bukan urusan dunia saja ya, masalah amanah itu. Amanah itu bagian dari keimanan. Menunaikannya itu bagian dari ketaatan kepada Allah, sumber pahala dan kebaikan. Sumber pahala dan kebaikan. Itu namanya kekuatan juga sebenarnya kalau kita menunaikannya. Sebab seorang mukmin itu dikatakan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Mereka adalah orang-orang yang selalu menjaga amanah dan janji mereka. Nah, ketika seorang telah akad kerja, dia bekerja dari jam sekian sampai jam sekian, dan dia telah menerima upah di dalam hal tersebut, itu artinya dia sudah jual waktunya. Itu akad kerja namanya. Dan itu harus ditunaikan. Dan di situ sebab kekuatan juga. Karena Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbu minal abdi idza amila amalan ayyutkinahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta dari seorang hamba itu, kalau dia bekerja sebuah pekerjaan, dia melakukan pekerjaannya sesempurna mungkin, sebagus mungkin. Itu sebab menyebabkan Allah cinta untuk hamba itu. Coba dibayangkan betapa indahnya kehidupan seorang hamba itu. Dia menunaikan pekerjaannya dengan benar, Allah cinta pula kepada dia. Dan kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, kira-kira apa yang dia khawatirkan? Apa yang dia risaukan di dalam kehidupannya? Allah akan mencukupinya, Allah akan membantunya, memberinya kekuatan. Apabila kita mengetahui bahwa hal tersebut sebenarnya adalah ibadah yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Kemudian yang kedua, wasta'in billah, selalu mohon kepada Allah. Jangan bergantung pada diri sendiri. Sebab diri ini lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Tapi selalu bergantung kepada Allah. Itulah doa yang selalu kita baca di zikir pagi dan petang. Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, jangan sandarkan saya kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Karena kalau kita disandarkan kepada diri kita, kita akan binasa. Diri ini tidak punya apa-apa. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah kekuatan kita. Kemudian wala ta'jaz, dan jangan merasa lemah. Sini maksudnya seseorang itu selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hal yang dia kerja, jangan dia merasa, wah ini saya tidak mampu melakukannya. Wah ini saya kurang begini, kurang begitu. Itu namanya sifat berburuk sangka. Tapi seorang mukmin itu selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini saya akan kerjakan. Allah akan mudahkan saya. Itu namanya tidak merasa lemah. Tidak merasa lemah. Dan ini adalah sebab-sebab kekuatan yang hendaknya dijaga dan dipelihara oleh setiap muslim dan muslimah. Kemudian yang terakhir dari hadits yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan kekuatan ini, zikir 33 kali, membaca subhanallah, membaca alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali sebelum tidur, yang merupakan sebab kekuatan. Ketika Nabi mengajarkan ini,
oleh Ali bin Abi Thalib, ini pengajaran selalu dipegang selama beliau hidup. Dan ini pelajaran besar untuk kita. Bagaimana cara hidup para sahabat di masa itu, bagaimana mereka terdidik di pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka apabila sudah memegang suatu pengajaran, pengajaran ini selalu dia pegang selama dia hidup. Maka harus ada hal yang seperti itu kita pegang. Dan ini tentunya selain daripada kewajiban. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat wajib, haji bagi yang mampu, berbakti kepada orang tua. Selain daripada kewajiban, dia punya kadar tambahan. Dari misalnya dia ada sholat sunnah, ada puasa sunnah, ada bersedekah, ada menghadiri berbuat baik kepada manusia dan seterusnya. Dari hal-hal sunnah dia pelihara dan dia jaga selama dia hidup. Karena itu kepada Abu Hurairah diajari 3 hal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, kekasihku Nabi Muhammad berwasiat kepadaku supaya saya melakukannya 3 hal. Dan saya tidak pernah meninggalkannya sampai saya meninggal insya Allah. Yang pertama, puasa 3 hari dalam sebulan. Cuma 3 hari, bukan tiap hari. Kemudian yang kedua, sholat duha, 2 rakaat sholat duha. Dan yang ketiga, melakukan witir sebelum tidur. Jadi, kalau tidak mampu untuk sholat malam, sholat witir sebelum tidur. Dia jaga walaupun 1 rakaat, dia pelihara. Iya. Ini hal yang dijaga dan dipelihara. Ketika Ummu Habibah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan Nabi berucap, siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari dan semalam, dibangun untuknya rumah di sorga, maka Ummu Habibah tidak pernah meninggalkan 12 rakaat sholat rawatib itu selama beliau hidup. Ketika Nabi berkata kepada Abu Umamah, alaika bis-shaum fa innahu la mithla lahu. Hendaknya engkau berpuasa. Ini wejangan khusus Nabi kepada beliau. Hendaknya engkau wahai Abu Umamah berpuasa, sebab puasa ini tidak ada yang semisal dengannya. Maka Abu Umamah, istrinya, orang-orang yang tinggal di rumahnya, itu tiap hari tidak dilihat kecuali mereka berpuasa. Iya. Jadi ini hal yang perlu kita jaga. Carilah sebuah amalan. Walaupun amalan itu dalam bentuk seorang bertutur kata yang baik, berucap yang jujur, tulus di dalam dia melakukan tugas dan pekerjaannya. Walaupun amalan yang baik itu hanya sekedar dia selalu memasukkan kegembiraan ke hati orang-orang. Walaupun amalan baik yang dia jaga adalah tidak pernah dia gores sebuah luka di hati orang. Itu dari amalan-amalan kebaikan. Kalau dia pelihara amalan-amalan yang seperti ini, maka ini adalah sebab dia mendapatkan husnul khatimah. Sebab kapanpun ajal datang menjemput, maka dia di atas kebaikan. Ada amalan ketaatan yang dia jaga bersama dengan kewajiban-kewajibannya. Semoga dari makna hadits ini selalu membawa kebaikan untuk kita semua. Aqulu ma tasma'un, barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pengajaran-pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu bermakna bagi umatnya. Dan itu adalah pokok-pokok kebaikannya. Karena kehidupan ini pada dasarnya adalah untuk kita berbekal menuju kepada persinggahan terakhir, kehidupan kekal abadi di akhirat. Dunia ini hanyalah sementara. Di dalamnya lah terdapat usaha dan upaya, dan pada segala makna dari kehidupan hendaknya kita lewati dengan perkara yang memberatkan timbangan amalan kita kelak di kemudian hari dan menjadi hal-hal yang menggembirakan kita ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan ringan banyak diajarkan di dalam agama dan itu ciri khas agama kita. Banyak amalan ringan tetapi pahalanya penuh dengan kebaikan, banyak pahala yang dilipat gandakan. Karena itulah hendaknya kita selalu berbangga dengan agama ini, bergembira dengan karunia
dan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan wahai Nabi Muhammad, dengan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala hendaknya mereka bergembira. Itu lebih baik daripada segala dunia yang mereka kumpulkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita semua di dalam kehidupan dan selalu membimbing kita semua kepada hal yang dicintai dan diridhainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membahagiakan kita semua di dunia dan mempertemukan kita semua di atas kebaikan dan membahagiakan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Tsumma ya'lamu rahimakumullah. إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك ونبيك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأن معكم بفضلك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم وفق ولاة أمورنا لكل ما تحبه وترضى وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون